Selamat petang saudara, Anda menyaksikan Klik Indonesia Petang. Kali ini bersama saya Dewinta Kailola. Langsung saja kami awali Klik Indonesia Petang dengan informasi terkait pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan pada Senin 21 April 2025. Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun setelah sempat dirawat pada Februari lalu karena menderita penyakit bronkitis kronis. Dan saudara, sebelumnya kami akan menuju ke Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti press conference bersama Uskup Agung Indonesia, Kardinal Ignatius Suharyo. Gereja Katedral jam 6 sore. Dan diharapkan paroki-paroki di seluruh Keuskupan Agung Jakarta juga akan mengadakan doa-doa arwah di parokinya masing-masing. Hal-hal praktis yang lain pasti akan menyusul pada hari-hari ini. Untuk sementara, informasi-informasi yang sudah pasti adalah yang seperti itu. Saya tidak tahu apakah yang bisa disampaikan lagi. Mungkin teman-teman wartawan ingin tahu sesuatu yang lebih daripada informasi yang sederhana ini. Seandainya ada, silakan. Iya, kita bagi dulu ya, 3 dulu ya. Tadi dari ujung, dari TV One, kemudian nanti kedua, lalu ketiga dulu ya. Nanti baru kemudian sesi kedua. Silakan nama dan media. Selamat sore Bapak Kardinal, perkenalkan saya Kezia dari TV One. Yang pertama mungkin terkait penyebab kematian Bapak Paus, apakah sudah diketahui apakah memang karena bronkitis yang dideritanya ataukah memang karena usia. Kemudian yang kedua, ini memang Bapak Paus kalau kita ketahui sempat menyetujui edisi terbaru dari buku liturgi terkait pemakaman Paus. Nanti apakah sudah ada informasi apakah nanti untuk liturginya apakah akan dilaksanakan menurut dari buku yang atau peraturan yang sudah disetujui oleh Bapak Paus. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kalau wafatnya pasti sebagaimana kita tahu, penyakitnya jelas. Selain penyakit memang penyakit, tetapi usia beliau yang sudah 88 tahun dan sejak muda paru-parunya hanya 1, itu pasti berpengaruh di dalam perkembangan kesehatan beliau. Itulah yang tadi dikatakan Romo Ulun. Menurut informasi, beliau meninggal dalam berita yang saya terima dari Dewan Para Kardinal itu pada jam 7.45 waktu Roma tadi pagi. Tetapi pengumumannya baru dilakukan 2 jam kemudian, seperti biasa. Saya kira itu prosedur yang biasa untuk siapapun yang meninggal, tidak tiba-tiba diumumkan, tetapi menunggu sampai ada kepastian medis. Yang kedua, mengenai liturgi, pasti sudah ada yang mengatur, karena itu tadi yang belum dikatakan, yang kami katakan belum ada pengumuman resmi apapun. Karena besok pagi para kardinal yang tinggal di Roma itu baru akan mengadakan rapat pertama besok pagi jam 9. Saya kira hal yang teknis liturginya bagaimana dan sebagainya itu akan diputuskan dalam rapat itu. Baik, yang kedua, Mas, silakan. Ya. Ya, salam kenal, saya Juan Robin dari Narasi. Mungkin kita semua tahu bahwa Kardinal Suharyo sendiri sering berjumpa dengan Paus Fransiskus, dan saya juga ingat sekali saat kedatangan Paus ke Indonesia, Kardinal Suharyo juga menyebut bahwa hal yang patut kita perhatikan adalah kesederhanaan dari seorang Paus Fransiskus. Apa yang paling
yang paling Kardinal Suaryo ingat gitu terkait dengan seorang dari tokoh seorang Paus Fransiskus ini dalam melayani seumur hidupnya ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Betul. Yang sangat mencolok dalam pribadi Paus Fransiskus adalah kesederhanaannya. Kesederhanaan itu tercermin juga di dalam yang tadi ditanyakan, simplifikasi penyederhanaan upacara pemakaman Paus. Jadi bukan hanya ketika beliau masih ada di antara kita, beliau itu sederhana, tetapi bahkan ketika beliau sudah berpulang, tidak ingin upacara pemakamannya itu menampilkan kemegahan. Mungkin baik kalau masih dikatakan bukan kemegahan, tetapi keagungan. Beda. Dan keagungan itu justru itulah yang tampak di dalam pribadi Paus Fransiskus. Jadi beliau itu agung, mulia, bukan karena kekuasaan yang beliau punya sebagai kepala negara, tetapi justru kesederhanaannya. Dan kesederhanaan itu tampak di dalam pilihan-pilihan hidupnya. Jadi kita semua tahu beliau tidak tinggal di istana kepausan, tetapi tinggal di Casa Santa Marta, itu hotel di dalam kota Vatikan, tinggal bersama-sama dengan pelayan-pelayan Vatikan yang tinggal di situ. Ini bukan hanya masalah tempat tinggal, ini adalah sesuatu yang sangat simbolik. Beliau ingin mengubah wajah gereja yang monarkis menjadi gereja yang melayani. Dan itulah yang sungguh-sungguh menarik, karena di zaman sekarang ketika orang berlomba-lomba, bersaing, bahkan berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, beliau justru sebaliknya ingin menunjukkan bahwa jabatan itu bukan untuk diduduki, tetapi untuk dipangku. Beda ya, menduduki jabatan dan memangku jabatan. Beliau ingin dikenal sebagai pelayan. Dan yang seringkali dilupakan, saya tidak tahu apakah ini bisa mudah ditangkap atau tidak, pribadi yang seperti itu buah dari suatu transformasi yang lama. Transformasi pribadi itu sudah mulai ketika beliau berusia 17 tahun. Namanya Jorge Bergoglio. Pasti belum berpikir tentang menjadi paus dan sebagainya. Usia 17 tahun. Yang menentukan hidupnya, ini seringkali sulit untuk dipahami, yang menentukan hidupnya adalah pengalamannya akan Allah. Pada usia 17 tahun itu, entah bagaimana ceritanya panjang, dia mengalami sentuhan yang mendalam di dalam batinnya, yaitu wajah Allah yang memancarkan kerahiman. Ini Allah adalah Maha Rahim. Itu ditulis di dalam salah satu buku oleh seorang penulis yang juga ikut datang ke Indonesia waktu Paus berkunjung. Judul bukunya dalam bahasa Inggris, Nama Allah adalah Kerahiman. God is mercy. Pengalaman inilah yang mendorong transformasi pribadi Paus Fransiskus sampai sekarang. Dan kalau melihat lambang dari Paus Fransiskus, itu tulisannya Miserando atque eligendo. Persis itulah. Dalam bahasa Latin, pengalaman yang menyentuh pribadinya. Allah yang memancarkan kerahiman yang tanpa batas dan memilih seorang rasul yang namanya Matius. Nah, pengalaman dasar itulah yang menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Maka jangan heran kalau dari segi yang
paling sederhana sampai segi-segi yang paling penting, pilihannya itu jelas, keberpihakan kepada saudara-saudari kita yang terpinggirkan. Pilihannya selalu begitu. Jadi misalnya ketika beliau menjadi paus pertama kali keluar dari Vatikan, beliau pergi kemana? Ke suatu pulau di Italia Selatan yang namanya Pulau Lampedusa. Pulau Lampedusa itu seperti Pulau Galang tahun 70-an di sini, tempat para pengungsi berlabuh dari Afrika masuk ke Eropa untuk mencari hidup yang lebih baik. Tidak semua pengungsi bisa mendarat di Pulau Lampedusa itu. Banyak yang tenggelam di laut. Maka pada waktu pergi ke sana, itu sudah pilihan keberpihakan. Berpihak kepada saudara-saudara kita pengungsi mencari hidup yang lebih baik, tetapi tenggelam. Sehingga ia merayakan Ekaristi, ibadah, altarnya itu perahu yang rusak, yang dipakai oleh para pengungsi itu. Pilihan. Sama dalam hal yang paling sederhana juga, kalau beliau merayakan ulang tahun, yang diundang bukan pejabat-pejabat Vatikan. Yang diundang adalah pengemis-pengemis yang kalau malam hari tidur di lapangan Santo Petrus itu. Pilihan sepatunya juga sama. Paus itu sepatunya seharusnya merah, tetapi beliau tidak pernah menggunakan sepatu merah. Sepatunya ya yang biasa-biasa beliau pakai itu. Jadi dari pilihan yang sangat menentukan kehidupan gereja sampai pilihan pribadi yang sangat pribadi seperti sepatu, jam tangan dan sebagainya itu selalu menunjukkan keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ya, yang ketiga tadi, Mas, yang ketiga, silakan. Tadi ada baju biru. Ya, silakan, Mas. Perkenalkan, saya Asfar dari kantor Berita Antara. Pak, izin melanjutkan, tadi kan dikenal dengan sosok kesederhanaannya begitu ya Pak. Pak Kardinal mungkin boleh diceritakan lagi, ataupun mungkin apa sih Pak yang bisa diambil sifat-sifat selain kesederhanaan tadi yang Bapak sempat sampaikan ketika mungkin kunjungannya, seperti kita tahu Bapak Paus Fransiskus ini memberikan contoh kepada kaum Katolik khususnya. Mungkin ada nggak Pak momen-momen kebersamaan Pak Kardinal begitu dengan Pak Paus Fransiskus yang bisa dikenang atau bisa diceritakan dari segi kesederhanaannya, ataupun tadi ketika berkunjung ke Indonesia tidak mau tinggal di hotel atau seperti apa Pak? Boleh, terima kasih. Kesederhanaan itu tidak hanya tampak ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Nah, ketika beliau berkunjung ke Indonesia pasti sangat dekat ya, karena kita bisa melihat dari dekat. Tetapi perubahan sederhana itu sangat jelas, bahkan di pusat gereja di Vatikan sana. Saya tidak usah memberi contoh-contoh yang besar ya. Setiap 3 tahun sekali itu ada yang namanya sinode para uskup sedunia. Saya ikut beberapa kali. Beberapa paus saya ikut, dari Paus Yohanes Paulus II, Benediktus, dan yang terakhir Paus Fransiskus. Sangat berbeda. Biasanya kalau ada sinode seperti itu, kami para peserta itu semuanya sudah duduk di ruangan menunggu paus datang. Kami semua berdiri seperti yang biasa formal itu. Paus ini sejak awal tidak seperti itu, mengubah kebiasaan. Bukannya kami yang harus datang dulu, para peserta rapat itu, tetapi paus datang lebih awal, berdiri di pintu masuk, satu persatu disalami. Ini sesuatu yang sudah sangat istimewa. Ketika istirahat minum,
Biasanya kami minum di satu aula besar, Paus disediakan ruangan sendiri. Paus ini tidak pernah mengambil posisi seperti itu. Beliau selalu bergabung dengan uskup-uskup yang lain, para peserta sidang, omong semau-maunya, bisa bergurau, bisa macam-macam. Kesederhanaan yang dirumuskan di dalam nanti tema dari Sinode tahun 2023, berjalan bersama. Beliau tidak tampil sama sekali sebagai penguasa, tetapi sebagai teman sepeziarahan. Itu jelas sekali tuh. Mobil yang beliau pakai, dibayangkan mobilnya Mercedes atau apalah yang sering dihadiahkan kepada Paus itu tidak pernah dipakai. Mungkin malah dijual uangnya untuk orang miskin. Yang pernah saya lihat sendiri di depan mata saya, kendaraan yang beliau pakai itu Ford kecil dari tahun 2004. Ini kepala negara, ini Paus, pilihannya seperti itu. Sesederhana itu. Beliau didekati oleh siapapun bisa. Dan pengawal-pengawalnya sadar betul bahwa Paus ini seringkali keluar dari protokol yang disiapkan untuk mereka. Ketika datang di Indonesia, kita semua tahu pilihannya bukan mobil mewah, yaitu mobil yang paling banyak dipakai oleh masyarakat di sini. Tempat tinggalnya di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Saya pernah 2 kali dalam satu mobil bersama beliau. Beliau selalu bercerita senang sekali berada di Indonesia. Senang sekali. Karena apa? Beliau selalu mengatakan, saya selalu melihat wajah-wajah dengan senyum. Tidak ada wajah-wajah yang sangar, yang marah, selalu dengan senyum. Saya dengar sendiri percakapan beliau dengan sopirnya. Jarang ya pejabat omong dengan sopir itu seperti temannya sendiri. Cerita ini saya senang sekali di sini, tolong berhenti di sini. Lalu dia mana permennya? Diberikan oleh sopir, dikasihkan anak-anak yang dibawa kepada beliau. Sempat-sempatnya mikir membawa permen untuk dibagikan kepada anak-anak yang senangnya bukan main. Mungkin permen itu tidak pernah dimakan, disimpan entah bagaimana. Sesederhana itu. Mobilnya juga tidak mobil tertutup. Waktu ditawari mobil yang jendelanya hanya bisa dibuka separuh, tidak mau beliau. Mesti mobil yang bisa dibuka, jendelanya dibuka sempurna, sehingga tidak ada yang menghalang-halangi. Kesederhanaan seperti itu sungguh-sungguh menarik perhatian, bukan mengajar, tetapi memberi teladan. Dan justru itulah yang sangat menarik dan mengesankan, karena kalau hanya khotbah itu lewat, tetapi kalau teladan itu bisa menunjukkan kepribadian yang tulus. Salah satu foto yang paling banyak beredar adalah foto ketika beliau berkunjung ke Masjid Istiqlal. Sama sekali di luar bayangan. Imam besar Nasaruddin Umar bisa mencium kepalanya Paus. Dan kemudian Paus spontan mencium tangannya Imam besar Nasaruddin Umar. Ini kalau tidak terjadi di antara dua pribadi yang tulus, tidak mungkin terjadi. Tidak ada dusta di antara mereka. Semuanya pribadi-pribadi yang tulus. Dan moga-moga itu menjadi cita-cita kita bersama, menjadi warga negara Indonesia yang tulus, tidak ada kebohongan, sehingga menjadi mencerminkan kemanusiaan yang sejati. Waktu foto itu dipasang di tanggalan katedral, ada di kamar tamu keuskupan, ada seorang uskup dari Kamerun yang melihat itu, kok bisa ya
Imam besar Istiqlal mencium kepalanya Paus, dan Paus mencium tangannya Bapak Nasaruddin Umar. Beliau langsung minta itu ya, tolong dicarikan, minta dibawa ke Kamerun. Karena beliau adalah ketua konferensi wali gereja Kamerun untuk hubungan antar umat beragama. Jadi mau ditunjukkan sebagai contoh, ini model dari kehidupan yang harmonis. Itukah yang dimaksud? Ya. Yang juga menjadi menarik adalah ini. Kemarin pada hari Minggu, Paus Fransiskus memberikan pesan tentang perdamaian. Itu adalah kerinduan hati beliau. Kerinduan hati yang sama diungkapkan di dalam dokumen yang judulnya Laudato Si, terpujilah Engkau. Itu dokumen tentang lingkungan hidup. Dokumen yang lain judulnya Fratelli Tutti, semua adalah saudari dan saudara. Itu harapan, kerinduan hati beliau yang amat sangat dalam. Menjadi sudah ada kenyataannya atau belum? Jauh. Bukannya damai yang berkembang, tetapi konflik bertumbuh di mana-mana. Bukannya penghormatan terhadap lingkungan hidup, tetapi yang terjadi adalah perusakan lingkungan hidup. Bukannya semua adalah saudara, tetapi yang lain adalah persaingan dan bermusuhan. Nah, itulah sebabnya pada tahun ini Paus Fransiskus menyatakan tahun yubileum 2025 judulnya adalah Peziarah Pengharapan. Seringkali kalau cita-cita dan kenyataan itu semakin jauh, kita menjadi kecil hati, bahkan putus asa. Paus tidak. Paus mengajak kita semua, khususnya tentu umat Katolik yang beliau gembalakan, dalam keadaan gelap seperti apapun kita tidak boleh berputus asa. Kita mesti menjadi penabur pengharapan. Dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Itulah mungkin yang nanti akan dikenang lebih-lebih pada Misa Requiem hari Kamis yang akan datang jam 6 sore di Gereja Katedral, yang pasti akan dihadiri atau mungkin bahkan dipimpin, belum diputuskan, oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, oleh Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan tentu saya sendiri akan ikut bergabung di dalamnya. Terima kasih Bapak Kardinal. Ya, masih ada, saya buka sesi 2. Tadi Mas Sultan dan Mas ini satu lagi. Oke, cukup. Silakan Mas. Mas Sultan. Ya. Selamat sore Romo, perkenalkan saya Sultan dari Tempo. Sebelumnya turut berduka, kita semua tentu merasa kehilangan. Mungkin pertanyaan saya sedikit soal konklav yang sempat dijelaskan oleh Romo tadi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Romo, kalau di Indonesia ini sebenarnya ada berapa orang sih atau berapa kardinal yang punya hak untuk mengikuti konklav tersebut, dan tadi Romo udah menjelaskan prosesnya 15 hari setelah berpulangnya Paus. Apakah Romo sendiri akan berangkat ke Vatikan untuk mengikuti proses tersebut? Terima kasih Romo. Saya belum pernah ikut konklav. Nanti akan melihat apa yang harus saya lakukan. Hanya begini, yang ikut konklav itu adalah kardinal yang usianya di bawah 80 tahun.
yang sudah lebih 80 tahun tidak ikut konklav. Semua yang ada di dalam konklav itu mempunyai hak memilih dan hak dipilih. Tidak ada kampanye terang-terangan. Kalau dalam yang tidak terang-terangan mungkin ada juga ya, karena Roh Kudus itu berkaryanya juga lewat pemungutan suara. Pasti ada lobby-lobby, diskusi, dan sejauh dapat saya dengar, itu masing-masing nanti diberi kesempatan untuk berbicara mengenai masa depan gereja Katolik macam apa yang akan dibangun bersama-sama dan akan dipimpin oleh paus yang akan terpilih. Jadi paus yang akan terpilih itu nanti sudah mempunyai gambaran mengenai gereja macam apa yang akan diharapkan bertumbuh dengan kepemimpinan yang baru itu. Tidak ada rebutan kekuasaan, tidak ada suap menyuap di situ, pasti. Semuanya kita percaya, umat Katolik percaya bahwa ini semua dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu membimbing gereja seperti apa dalam diskusi, bahkan di dalam pemungutan suara. Ini bukan pemungutan suara seperti pemilihan umum, tetapi itulah salah satu bentuk ketika Roh Kudus berkarya menunjukkan jalan sampai nanti akhirnya terpilih pimpinan gereja Katolik yang diharapkan mampu untuk memimpin gereja dengan sumbangan-sumbangan pikiran yang dikumpulkan dari para peserta konklav. Ya, kita lanjutkan untuk Mas, silakan. Selamat sore, Romo. Perkenalkan saya Gifar dari Berita 1 TV. Yang pertama izin menegaskan aja, di Vatikan sendiri kan 9 hari masa berkabung pasca wafatnya Paus Fransiskus. Lalu bagaimana di Indonesia sendiri, khususnya di katedral ini? Lalu juga yang kedua, apakah nanti ada penghormatan dan doa khusus yang digelar gereja-gereja umat Katolik untuk kepergian Paus ini? Terima kasih. Itu tentu tergantung dari inisiatif dari konferensi wali gereja, Mas ya. Yang pasti karena Kedutaan Besar Vatikan itu ada di Jakarta, beliau akan membuka kedutaan besarnya supaya tamu-tamu yang ingin mengucapkan bela sungkawa, bela duka itu bisa masuk dan menuliskan kesan-kesan di dalam buku tamu. Itu pasti. Mulai besok, kalau tidak salah sampai Kamis sore. Kamis sore ada upacara khusus di gereja katedral, dan tadi Romo Vikjen bertanya kepada saya, apakah tidak lebih baik kalau paroki-paroki sekeuskupan agung Jakarta itu juga mengadakan misa arwah yang sama. Saya mengatakan itu sangat bagus. Yang lain-lain tentu nanti ini kan baru saja kita mendengar kabarnya ya Mas ya. Nanti pasti akan ada inisiatif-inisiatif lain yang berkembang bersama-sama dengan itu. Ya, baik. Saya rasa cukup untuk press conference hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai kata penutup, Bapak Kardinal. Tentu pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang dengan tulus menyampaikan ucapan bela duka atas berpulangnya Paus Fransiskus. Kita semua kehilangan karena beliau adalah seorang pemimpin. Bukan karena kekuasaannya beliau menjadi terkenal, tetapi justru karena kesederhanaannya. Bukan karena pidato-pidatonya beliau itu menyebar pengaruh, tetapi justru karena keteladanannya. Kita bersyukur, khususnya umat Katolik pasti bersyukur karena kepemimpinan beliau sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2025. Tentu harapannya berkat doa-doa kita semua nanti terpilih Paus yang baru yang
dapat selalu membuat gereja itu diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman. Menjadi gereja yang relevan, menjadi gereja yang signifikan, tidak triumfalis, tetapi menjadi gereja yang berziarah bersama-sama mencari Tuhan dan membangun dunia ini menjadi kemanusiaan dengan meluhurkan martabat manusia, karena itu adalah landasan dari segala yang dapat dibangun di atasnya. Terima kasih Bapak Kardinal. Dengan demikian kita tutup press conference pada hari ini di Geraha Pemuda Lantai 1 bersama dengan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, didampingi oleh Romo Thomas Ulun Ismoyo PR selaku Wakil Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, saudara, itu tadi pernyataan pers dari Uskup Agung Indonesia, Kardinal Ignatius Suharyo, yang mana menyatakan bahwa Paus Fransiskus dalam kehidupannya dikenal sebagai pemimpin bukan karena kekuasaannya namun karena keteladanan, dan berharap nantinya akan terpilih paus yang baru yang membuat gereja semakin relevan, signifikan, dan berziarah bersama-sama untuk mencari Tuhan. Dan tadi juga disampaikan oleh Kardinal bahwa pada Kamis sore, tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Barat, akan diadakan misa di Gereja Katedral Jakarta, dan seluruh umat Katolik di Indonesia diminta untuk membawakan doa arwah, dan ini ditujukan bagi seluruh umat Katolik di semua paroki yang ada. Dan saudara, pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, meninggal dunia di Vatikan pada Senin 21 April 2025. Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun setelah sempat dirawat pada Februari lalu karena menderita penyakit bronkitis kronis. Pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April 2025 di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan, Roma. Kabar duka itu diumumkan Kardinal Kevin Farrell Carmelengo Kamar Apostolik dalam siaran Vatikan TV. Paus Fransiskus yang juga merupakan Kepala Negara Vatikan menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin 21 April 2025 pukul 7:35 waktu Vatikan. Sementara pengumuman kematian Paus dilakukan pada pukul 9:45 waktu Vatikan. Paus Fransiskus sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Poliklinik Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu setelah menderita bronkitis selama beberapa hari. Situasi klinis Paus berangsur memburuk. Dokter sempat mendiagnosis Paus Fransiskus terkena pneumonia bilateral. Setelah 38 hari di rumah sakit, Paus lalu kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk pemulihan. Pada tahun 1957, di awal usia 20-an, Paus Fransiskus yang bernama asli Jorge Mario Bergoglio menjalani operasi di Argentina untuk mengangkat sebagian paru-parunya yang terkena infeksi pernapasan parah. Paus Fransiskus terakhir kali muncul di hadapan ribuan umat Katolik pada Minggu 20 April 2025 di lapangan Santo Petrus, Vatikan untuk merayakan Paskah. Paus terlihat lemah di atas kursi rodanya di balkon Basilika Santo Petrus, sehingga tidak dapat menghadiri sebagian besar acara Pekan Suci di Vatikan. Kondisi Paus pada saat itu masih dalam masa pemulihan dari pneumonia setelah dirawat di rumah sakit selama 5 minggu. Paus asal Argentina itu sempat mengucapkan selamat Paskah bagi seluruh umat Katolik. Paus Fransiskus biasanya menyampaikan berkat Urbi et Orbi atau untuk kota dan dunia dari balkon yang menghadap ke lapangan Santo Petrus, tetapi ia memberikan tugas itu kepada seorang kolaborator di hari Minggu kemarin. Pihak Vatikan secara resmi menyatakan bahwa Paus Fransiskus meninggal dunia
Pernyataan resmi meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell melalui saluran TV Vatikan. Carissimi fratelli e sorelle. Kardinal Kevin Farrell melalui saluran TV Vatikan secara resmi menyatakan Paus Fransiskus, pemimpin Amerika Latin pertama Gereja Katolik Roma, telah meninggal dunia pada Senin 21 April 2025. Kardinal Kevin Farrell mengumumkan dengan kesedihan yang mendalam. Ia harus mengumumkan kematian Bapa Suci Paus Fransiskus. Pada pukul 7:35 pagi, Paus Fransiskus kembali ke rumah Bapa. Kardinal Kevin Farrell mengatakan seluruh hidup Paus Fransiskus didedikasikan untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Paus Fransiskus mengajarkan kepada umat Katolik untuk menghayati nilai-nilai Injil dengan kesetiaan, keberanian, dan kasih universal, khususnya demi mereka yang paling miskin dan terpinggirkan. Dengan rasa syukur yang tak terhingga atas teladannya sebagai murid sejati Tuhan Yesus, Paus Fransiskus yang bernama asli Jorge Mario Bergoglio terpilih menjadi Paus pada 13 Maret 2013. Mengejutkan banyak pengamat gereja yang telah melihat pria Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap orang miskin sebagai orang luar. Sebelum tutup usia, Paus Fransiskus yang berusia 88 tahun belum lama ini selamat dari serangan pneumonia ganda yang serius. Saudara, Paus Fransiskus sempat menjalani perawatan panjang akibat sakit dan kondisinya sempat membaik sebelum akhirnya tutup usia pada hari ini 21 April 2025. Berikut kami ajak Anda untuk menyimak profil singkat Paus Fransiskus. Paus Fransiskus kembali ke Vatikan pada Minggu 23 Maret 2025 setelah selamat dari pertempuran 5 pekan di rumah sakit melawan pneumonia ganda yang menjadi krisis kesehatan paling serius selama 12 tahun kepausannya. Paus berusia 88 tahun itu yang juga tampil pertama kali di depan publik sejak 14 Februari sebelum dipulangkan dari rumah sakit Gemelli di Roma, Italia, meninggalkan fasilitas itu tidak lama setelah tengah hari. Mobil yang membawa Paus dikawal oleh kendaraan polisi melalui Roma membuat jalan memutar singkat untuk membawa bunga ke Basilika Santa Maria Maggiore, gereja yang sangat disegani dan sering dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Meskipun Paus telah kembali dari rumah sakit, dokternya mengatakan masih akan butuh banyak waktu bagi tubuhnya yang menua untuk pulih sepenuhnya. Mereka telah meresepkan 2 bulan istirahat lagi di Vatikan dan menganjurkannya untuk menghindari pertemuan besar atau yang membuat stres sehingga tidak jelas berapa banyak kegiatan yang akan dilakukan Paus Fransiskus dalam beberapa bulan mendatang. Tepat sebelum meninggalkan rumah sakit pada hari Minggu, Paus Fransiskus tersenyum dan melambaikan tangan kepada sekelompok simpatisan yang berkumpul di luar. Ia menggunakan kursi roda seperti yang telah dilakukannya selama beberapa tahun. Wajahnya tampak bengkak dan ada perban yang terlihat di kedua lengannya di balik jubah putihnya selama penampilannya yang hanya berlangsung beberapa saat. Paus berbicara singkat dengan suara lemah untuk berterima kasih kepada Carmela Vittoria Mancuso yang berusia 79 tahun di antara kerumunan di bawahnya. Mancuso yang mengunjungi rumah sakit setiap hari selama perawatan Paus telah membawa bunga kuning untuknya. Carmela mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa hatinya meledak ketika Paus memperhatikannya. Paus Fransiskus hanya terlihat oleh publik sekali sebelumnya selama dirawat di rumah sakit dalam secarik foto yang dirilis Vatikan minggu lalu yang memperlihatkan Paus sedang berdoa di kapel rumah sakit. Paus yang telah menerima oksigen untuk membantunya bernapas selama dirawat di rumah sakit, bernapas sendiri selama penampilan publiknya. Namun, Paus terlihat menggunakan selang kecil di bawah hidungnya untuk oksigen saat berpergian dengan mobilnya. Pada saat-saat sebelum muncul pada hari Minggu, kerumunan yang terdiri dari ratusan simpatisan memanggilnya, meneriakkan namanya Paus Fransiskus. Dan saudara, saat ini kami telah terhubung lewat sambungan virtual bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Vatikan, Bapak Trias Kun Cahyono. Selamat sore, Pak Trias. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Trias, tentunya hari ini menjadi hari di mana seluruh umat Katolik di seluruh dunia merasakan duka cita yang mendalam atas kepergian daripada Paus Fransiskus selaku pemimpin umat Katolik, termasuk juga sebagai
pemimpin atau kepala negara Vatikan. Pak Trias, yang ingin kami tanyakan saat ini adalah bagaimana respon daripada warga negara Indonesia, khususnya umat Katolik yang ada di Vatikan saat ini ketika mendengar kabar bahwa Paus Fransiskus telah berpulang. Pak Trias. Ya, Mbak, terima kasih. Kabar duka itu memang sangat mengejutkan dari pagi ya. Paus meninggal pada pukul 07.35. Tapi sekitar sejam sebelumnya baru beredar, tentu sangat mengejutkan bagi banyak orang dan terutama juga para orang-orang Indonesia di Italia begitu banyak, ya, para biarawan, biarawati dan umat biasa banyak sekali. Sangat terkejut karena apa? Karena kemarin Paus tampil hadir di lapangan Santo Petrus pada saat memberikan berkat Urbi et Orbi bagi kota dan dunia. Semula kita menduga bahwa Paus tidak akan hadir karena kondisi kesehatan seperti itu. Tapi ternyata setelah misa Paskah Minggu pagi, Paus hadir. Dan saya kebetulan kemarin ada di sana, Mbak. Jadi saya menyaksikan langsung. Bahkan saya motret, saya bukan bikin video juga. Motret dan bikin video, dan bisa menyaksikan secara langsung bagaimana suasana kemarin. Ya, masyarakat, umat yang hadir, para peziarah yang hadir sangat antusias, sangat terkejut ketika Paus hadir, sehingga tepuk tangan, teriakan manggil namanya dan itu. Dan kemarin tentu orang sangat suka sekali. Pada akhirnya meskipun Paus hanya berkata sangat pendek, pada awal hanya mengatakan selamat Paskah, kemudian pesan Paskahnya dibacakan oleh seorang uskup, dan kemudian Paus menunggu pembacaan, dan kemudian juga berkata sangat pendek ketika akan memberikan berkat bagi kota dan dunia. Ya, itu sangat pendek. Yang sangat mengejutkan adalah setelah itu tidak ada yang menduga bahwa dikiranya kita semua menduga bahwa Paus akan segera kembali ke apartemennya di Santa Marta yang tidak jauh dari Basilika. Tetapi ternyata Paus bahkan turun dengan jeepnya yang putih, itu duduk dengan kondisi yang masih belum siap betul itu, berkeliling di lapangan Santo Petrus menemui umatnya. Dan ini sungguh mengejutkan sekaligus mengharukan dan menyenangkan ribuan peziarah, ribuan umat yang ada di lapangan Santo Petrus. Dan secara itu adalah pertemuan terakhir Paus Fransiskus dengan umatnya di lapangan Santo Petrus yang sungguh sangat mengharukan. Sehingga kalau pagi ini tadi semua orang, kita umat Katolik di Roma, biarawati dan umat yang lain mendengar berita tentang wafatnya Paus Fransiskus tentu sangat terkejut dan bersedih hati. Ya, karena apa? Karena sehari kemarin bertemu dan sekarang sudah memang yang namanya kematian tidak ada orang yang bisa menduga. Orang katakan kematian itu seperti pencuri yang tidak datang, tidak akan pernah mengatakan kapan saya akan datang dan sebagainya. Itu yang terjadi. Ya. Kita sangat berduka dengan wafatnya Bapak Suci Paus Fransiskus. Baik, tentunya kepergian Paus Fransiskus ini juga mengejutkan seluruh umat Katolik di seluruh dunia, apalagi memang berpulang pada saat hari Paskah kedua begitu bagi umat Katolik dan juga umat Kristiani. Pak Trias, lalu apa saja yang menjadi pesan terakhir yang disampaikan oleh Paus saat kemarin hadir menyampaikan selamat Paskah di Basilika Santo Petrus maksud kami? Apa selain daripada selamat Paskah atau ucapan Paskah itu, apa yang menjadi pesan terakhir yang disampaikan oleh Paus Fransiskus? Ya, Mbak, terima kasih. Memang sangat hebat. Saya akan sedikit sekali kembali ke yang tadi. Ini wafatnya Paus pada hari Paskah kedua. Itu menyimbolkan bahwa Paskah kan Kristus bangkit, ya kan? Jadi langsung dibawa ke surga. Paus itu simbolisasi yang sangat hebat. Paus wafat pada Paskah kedua. Dan apa pesannya kemarin, Mbak? Paus itu adalah tokoh pemimpin agama, pemimpin dunia, pemimpin pemerintahan, pemimpin negara yang sangat peduli, sangat concern pada perdamaian dunia. Ya, sejak semula peduli dengan nama Fransiskus itu juga mencerminkan kepeduliannya pada perdamaian, pada orang kecil, pada kesederhanaan, pada kemiskinan. Karena Fransiskus Assisi, nama yang dipakai oleh Paus Fransiskus ini adalah seorang santo dari Assisi yang sangat peduli pada perdamaian.
Ketika perang salib dulu adalah menemui seorang sultan di Mesir sana untuk menghentikan perang salib pada waktu itu. Dan itu yang menjadi misi dari kepausannya pada perdamaian. Karena itu sejak semula, sejak memilih nama Fransiskus, Paus sangat peduli dan konsen pada perdamaian. Karena itu kemarin pun pesan Paus pada saat memberikan berkat Urbi et Orbi pada kota dan dunia, pesan perdamaian juga mendapat penekanan, mendapat garis besar. Perdamaian di mana? Perang di Palestina, antara Israel dan Palestina. Perang di Ukraina, perang juga di Afrika, di sebuah negara Afrika, di Yaman, kemudian di Myanmar dan sebagainya. Paus sangat peduli. Itu kemarin mendapat penekanan. Dan ini berkali-kali ditekankan. Dan kemarin adalah tekanan yang terakhir. Pesan yang terakhir, kembali lagi saya sampaikan, pesan terakhir Paus untuk mengusahakan perdamaian di Palestina, di Ukraina, di beberapa negara di Afrika, juga di Yaman, dan lain-lain seluruh dunia. Paus sangat peduli terhadap perdamaian. Karena itu pesannya panjang lebar soal perdamaian, soal kemanusiaan. Itu saya rasa pesan perdamaian yang akan selalu dikenang orang, bagaimana Paus mengusahakan perdamaian. Karena kita tahu bahwa setelah terjadi perang di Palestina 7 Oktober yang lalu, Paus adalah pemimpin pertama, negara-negara pertama dunia yang menyerukan ceasefire, gencatan senjata itu adalah Paus Fransiskus. Ya, ketika itu. Saya rasa ini menjadi sangat penting bagi kita semua. Baik, Pak Trias, dapat diceritakan sedikit, Pak Trias, terkait dengan kondisi terakhir daripada Paus Fransiskus ketika kemarin juga Pak Trias juga sempat hadir pada acara Paskah di Basilika Santo Petrus itu. Apakah Paus juga sempat menunjukkan kelemahan begitu, atau seperti apa sebetulnya kondisi terakhir dari Paus ketika muncul pada terakhir kalinya itu? Ya, Paus kan duduk kursi roda ya sudah lama duduk kursi roda. Tetap ada semangat dalam dirinya, ada semangat, ada pancaran matanya meskipun kelihatan lelah, tetapi ada semangat pancaran matanya untuk pancaran keramah-tamahannya, keteduhannya, belas kasihnya itu yang sangat muncul. Memang kelihatan Paus memang kelihatan lemah ya, lemah. Bisa kita lihat ketika angkat tangannya juga tidak terlalu tinggi, ketika bicara juga serak-serak juga sangat pendek dan sangat serak dan pendek. Itu juga memberikan gambaran bahwa kondisi fisiknya memang kurang bagus ya, tidak baik-baik saja. Artinya kondisi fisiknya memang tidak bagus ya kan. Kita lihat ketika tadi saya sampaikan ketika membuka sebelum acara memberikan berkat Urbi et Orbi, Paus hanya menyapa pendek. Tadi saya sampaikan selamat Paskah saudara terkasih umat beriman. Hanya mengatakan itu saja, tidak lebih. Dengan suara yang parau, suara yang lemah, tidak lebih. Biasanya akan ngomong panjang lebar, biasanya akan menyebut negara-negara mana. Kalau melihat bendera umat atau sejarah yang dikibarkan di lapangan Sampai, dia akan menyebut misalnya Indonesia, dia akan mengatakan begitu. Akan lihat Belanda, kemudian ngomong dalam bahasa Belanda, biasanya begitu. Tapi kali ini tidak. Paus hanya ngomong bicara pendek sekali. Ya, itu adalah sebuah pertanda bahwa memang secara fisik tidak siap, betul. Bahwa si akhir tadi saya sampaikan, si akhir sebelum memberikan berkat pun Paus ngomong pendek sekali. Pendek pun apa yang disampaikan juga lebih berkait pada berkat itu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya itu saja, tidak lebih dari itu, tidak mengatakan apapun. Ya, itu pertanda. Tetapi bagi saya yang hadir di sana, ya melihat tidak dari dekat ya, tidak bisa dekat kan, karena memang Paus sangat terbatas yang bisa dekat dengan kondisi seperti itu. Itu memang sangat haru dan mengharukan. Dengan kondisi seperti itu, Paus masih turun, masih berkeliling di lapangan Santo Petrus untuk menemui umatnya, untuk menemui pada peziarah. Saya rasa itu satu hal yang sangat istimewa ya. Dan kelemahan seperti kondisi yang sangat lemah seperti itu. Ya, kita bisa lihat itu di televisi Anda, di layar televisi, karena ada itu gambarannya sangat jelas bagaimana wajah Paus seperti itu, agak bengkak-bengkak sedikit. Tapi itu yang kita tidak bisa mengetahui bagaimana sesungguhnya apa yang terjadi selanjutnya. Kira-kira itu Mbak yang saya
rasakan, saya saksikan kemarin ketika di lapangan Santo Petrus. Saya rasa umat yang lain yang ada di sana juga melihat hal yang sama. Baik, Pak Trias, lantas saat ini seperti apa suasana di Vatikan setelah pengumuman terkait dengan wafatnya Paus Fransiskus ini, Pak Trias? Dan apakah sudah ada informasi terbaru dari pihak Vatikan terkait dengan pemakaman Paus Fransiskus nanti akan dilaksanakan di mana? Ya Mbak, Vatikan tentu Paus wafat ketika jubilium, ya, pada saat begitu banyak peziarah dari berbagai negara, berbagai negara datang ke Roma, datang ke Vatikan untuk masuk ke Porta Santa, pintu suci di Basilika Santo Petrus. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa begitu banyak umat beriman, peziarah yang datang di Vatikan, ya, pada hari-hari ini. Dan kebetulan hari ini, bukan kebetulan hari ini, Paus Fransiskus meninggal dunia. Sehingga dengan sendirinya begitu banyak orang yang hadir di Vatikan, di lapangan Santo Petrus, orang mengalir ke sana. Karena sebelum Paus wafat pun sudah banyak orang yang ke situ, dan berita tentang Paus wafat Paus itu mendorong orang lebih banyak lagi ke sana untuk ingin tahu lanjutannya, pasti ingin tahu orang sana. Jadi suasana tentu kita lihat, saya lihat juga saya ikuti juga di televisi di Vatikan News juga, televisi Vatikan juga kelihatan bagaimana suasana di sana. Dan orang mengarah ke sana. Tadi saya sampaikan sebetulnya hari ini kan di Roma masih libur, Mbak. Jadi hari ini Paskah kedua, hari Senin masih libur, tadi pagi saya keluar jalan kaki jam 8 pun masih sepi, jalan-jalan masih sepi. Kemudian, tapi kemudian Roma berubah, dan itu di layar Anda kelihatan, ya, layar Anda kelihatan, dan ini ketika kemarin ya, itu secara sendiri. Kalau Anda tanyakan gimana prosesi apa lanjutannya, hingga sekarang saya masih menunggu informasi yang lebih lanjut lagi dari kata suci. Informasi yang baru saya terima adalah bahwa nanti malam jam 8 malam di apartemen Santa Marta, ya, di tempat Paus Fransiskus tinggal, ya, Paus tinggal di Santa Marta, ada apartemen bukan di istana kepausan, di apartemen yang sangat sederhana, karena alasan tadi saya sampaikan supaya bisa tiap hari bertemu dengan banyak orang. Nanti jam 8 malam nanti akan dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell Tambalinggo, adalah peletakan jenazah Paus ke dalam peti, ya, dan pernyataan secara resmi bahwa Paus Fransiskus wafat dan peletakan jenazah Paus ke dalam peti. Itu nanti malam jam 8 di Santa Marta, ya, itu yang saya ketahui. Dan di mana Paus dimakamkan, Paus sendiri, Paus Fransiskus sudah pernah menyampaikan keinginannya untuk tidak dimakamkan di Basilika Santo Petrus di bawah seperti paus-paus yang lain. Kalau permintaan itu dikabulkan, ya, tentu tidak di Basilika Santo Petrus akan dimakamkan, tetapi Paus memilih Basilika Santa Maria Maggiore juga di Roma yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Paus, ya. Tadi saya sampaikan kalau permintaan Paus itu nantinya dikabulkan sebagai warisan, ya, dikabulkan, pesan terakhir dikabulkan, tentu Paus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, ya, tidak berjauh dari Vatikan, ya. Di sana sudah dimakamkan 7 orang, kalau nggak salah 7 orang Paus, tapi di masa lalu, ya, tahun yang lalu. Jadi akan menjadi Paus pertama yang dimakamkan itu Basilika Santo Maggiore, basilika yang basilika untuk menghormati Bunda Maria. Itu basilika sangat indah basilika itu yang dibangun yang untuk menghormati Bunda Maria. Ada sejarah yang sangat menarik, dan Paus memilih di situ. Di basilika itu pula Paus senantiasa berdoa. Ada ruangan khusus Paus sebelum berangkat dan setelah pulang dari luar negeri, berangkat ke luar negeri dan pulang ke luar negeri, Paus selalu berdoa di suatu ruangan di Basilika Santa Maggiore, berdoa pada Bunda Maria. Karena itu meminta supaya dimakam di sana. Itu yang saya ketahui, Mbak. Terima kasih. Baik, jadi informasi terakhir nanti jam 8 malam waktu Vatikan akan diadakan peletakan jenazah Paus Fransiskus ke dalam peti yang nantinya akan dipimpin oleh pihak Vatikan, begitu, di Casa Santa Maria. Dan informasi terakhir, jika sesuai dengan permintaan dari Paus sebelum berpulang,
maka akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore sebagai bentuk penghormatan kepada Bunda Maria. Terima kasih Patria sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Petang. Selamat malam. Selamat malam. Saudara Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus. Bagi Menteri Agama, Paus Fransiskus merupakan sahabat dekat. Kedekatan keduanya terlihat saat Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia beberapa waktu lalu dan menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Berikut pernyataan duka yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjutnya sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santio. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara Uskup Agung Diego Ravelli, pemandu upacara apostolik, menyatakan mendiang Paus Fransiskus meminta upacara pemakaman digelar secara sederhana. Mendiang Paus Fransiskus juga meminta upacara pemakaman difokuskan pada ekspresi iman gereja terhadap tubuh Kristus yang bangkit. Dalam pernyataan resminya, Vatikan menyatakan Paus Fransiskus akan dimakamkan sebagai pendeta, bukan pemimpin dunia. Pemandu upacara apostolik Uskup Agung Diego Ravelli mengungkapkan mendiang Paus Fransiskus telah meminta agar upacara pemakaman disederhanakan dan difokuskan pada ekspresi iman gereja terhadap tubuh Kristus yang bangkit. Mendiang Paus Fransiskus menyetujui edisi terbaru buku liturgi untuk upacara pemakaman kepausan yang akan memandu misa pemakaman yang belum diumumkan pada April 2024 lalu. Edisi kedua Ordo Exequiarum Romani Pontificis memperkenalkan sejumlah elemen baru, termasuk bagaimana jenazah paus harus ditangani setelah kematian. Penetapan kematian dilakukan di kapel, bukan di ruangan tempat ia meninggal, dan jenazahnya langsung ditempatkan di dalam peti jenazah. Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin di usia 88 tahun. Paus Fransiskus menderita sejumlah penyakit, diantaranya bronkitis kronis dan pneumonia. Pada Minggu Paskah kemarin, Paus Fransiskus sempat bertemu dengan 30.000 umat Katolik untuk mengucapkan selamat Paskah.
Dan saudara, demikianlah Klik Indonesia petang hari ini. Akhirnya saya Dewinta Kailola mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.